Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina. Ya Rabbana mati'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa muqlatana. Hadirin warga MTS Alinaya yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata menyambungkan lisan para ulama, para kiai, para asatid yang ada kaitannya dengan keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat istimewa, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Tidak lain tidak bukan malam itu ialah malam Lailatul Qadar. Sehingga banyak daripada kita kaum muslimin khususnya yang berlomba-lomba untuk mendapatkan, untuk bertemu dengan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, rahasia apa yang terkandung dalam malam Lailatul Qadar? Keutamaan apakah yang terdapat di dalamnya? Hadirin, ada baiknya sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar itu terdapat tiga makna. Adapun yang pertama, Lailatul Qadar sebagian ulama menafsirkan disebut sebagai malam ketentuan. Yang kedua disebut sebagai malam kemuliaan dan keutamaan. Dan yang ketiga disebut sebagai malam yang sempit. Adapun tafsir yang pertama, para ulama menafsirkan bahwa Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam ketentuan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufrahu kullu amrin hakim. Al-ayat. Yang artinya pada malam itu, dalam tanda kutip malam Lailatul Qadar, ditetapkan segala urusan dengan kebijaksanaan. Para ulama memahami bahwa pada setiap malam Lailatul Qadar Allah menetapkan segala urusan, ketentuan untuk perjalanan hidup manusia selama setahun ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tafsir yang kedua, para ulama menafsirkan bahwa malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam kemuliaan dan keutamaan. Keterangan ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang pertama disebut sebagai malam kemuliaan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di sini para ulama memahami bahwa kemuliaan malam Lailatul Qadar didasari karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Adapun keutamaan yang dimaksud oleh para ulama disebutkan bahwa Lailatul Qadar merupakan malam keutamaan, yaitu khairum min alfi syahrin. Kebaikan pada malam Lailatul Qadar lebih baik melebihi dari 1000 bulan. Yang ketiga, para ulama menafsirkan bahwa Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam yang sempit, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar dalam ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya bahwa pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha, banyak para malaikat yang turun ke bumi, waruhu fiha beserta para ruh. Yang mana ruh di sini diartikan sebagai malaikat Jibril. Adapun malaikat Jibril ialah pemimpin daripada malaikat-malaikat. Jadi para ulama memahami bahwa setiap malam Lailatul Qadar malaikat beserta ruh, tegasnya Jibril, turun ke bumi atas perintah Allah untuk membawa segala urusan. Malaikat membawa rahmat, membawa ampunan, penuh bumi ini dengan malaikat, sehingga saking penuhnya malaikat yang turun ke bumi, saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seakan-akan membuat bumi ini menjadi sempit. Itulah tafsir mengapa para ulama menafsirkan bahwa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang sempit. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa keutamaan pada malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, yang mana barang siapa yang beribadah berbarengan dengan datangnya, dengan turunnya Lailatul Qadar, maka nilai ibadah orang tersebut lebih baik melebihi orang yang beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apabila aku bertemu dengan Lailatul Qadar, amalan apakah yang bagus untuk kuamalkan?" Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, bacalah doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, ya Allah, Engkaulah zat yang maha pemaaf lagi maha mulia. Engkaulah zat yang menyukai pemaafan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagi kita apabila ingin bertemu dan mendapatkan akan keutamaan Lailatul Qadar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharru fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Artinya, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, namun tak ada yang tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Allah sengaja merahasiakan akan datangnya malam Lailatul Qadar, sehingga bisa jadi motivasi untuk kita semua untuk selalu terus beribadah kepada Allah, mengharap keridhaannya. Semoga kita semua dikehendaki oleh Allah dan diberi anugerah untuk bisa bertemu
dan mendapat keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.